Jadi assalamualaikum, jumpa lagi dengan Ari Wong Solo. Piye kabar semuanya, sehat toh? Jangan ada halangan suatu apapun, masih baik. Untuk rakyat Indonesia, salam sehat, salam sejahtera, salam semuanya merdeka, salam jaya dimanapun. Saya ikut berduka cita sekali dengan sanak saudara saya, teman-teman, saudara-saudara yang ditinggal oleh orang-orang yang dicintai karena kena kegeblok ini. Mungkin besak menunggu dari saya mas. Aku sendiri sebetulnya sampai detik hari ini masih Mbak saya itu telah ditinggal 4 orang loh saja no. Tapi saya tetap, saya percaya mereka beliau-beliaunya yang telah dipanggil oleh Tuhan, sing telah mendapatkan panggilannya, insya Allah dia akan tentram dan dia akan bahagia di sisi Tuhan, tidak merasakan apapun dan tidak merasakan sakit, tidak merasakan apa yang dirasakan yang kita rasakan di dunia ini. Nanti kita juga akan menyusul mereka, beliau-beliaunya yang telah dipanggil. Tapi insya Allah kalau sudah sangune wis akeh, wis siap, nggih. Saya sampai ora iso ngomong mas, sebetulnya saya itu yo susah banget sebetulnya. Tapi saya tidak ingin kesusahan saya kuwi ditonton wong liya mas. Walaupun sebetulnya aja tapi ya begitulah mas, Mbak Bu rasanya ditinggal orang yang sing dicorone ya saudara. Jadi seperti merasa kehilangan, ya genah kehilangan, tapi ya mas, kita tetap harus melanjutkan hidup kita harus tetap berjalan seperti sedia kala ya. Karena gimana lagi, memang itulah wis hukum alamnya, ada datang ada pergi, ada datang ada pergi. Makanya hati-hati semuanya, kita harus bisa mengantisipasi. Tapi gimana lagi yang wis memang harus jatahnya harus pulang, dipanggil, yo kita nggak bisa ndelik kemanapun, nggak bisa. Arpo delik oyo seperti dikuncenono, digedongono, ya tetap Tuhan itu tetap tahu dimanapun kita berada. Makanya masih selama kita alhamdulillah di sini masih diberi kesempatan, diberi panjang umur, monggolah diperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Saya sendiri, saya memperbaiki kesalahan-kesalahan saya. Insya Allah saya akan membawa sangu. Saya kepengen corone perjalanan nanti sampai di tangan Tuhan itu membawa barokah, membawa oleh-oleh sing akeh gitu loh mas. Jadi saya nggak ngerti mau ngomong apa meneh ya mas ya, tapi yo saya hanya memberi support, hanya memberi semangat bagi setiap sanak saudara saya atau siapapun yang jauh di negeri orang dan ditinggal saudara, dipanggil Tuhan dan tidak melihat dan tidak bisa nunggoni. Tapi memang piye meneh, seperti inilah hidup. Apalagi saya ada jauh, saya cuman mendengar. Tapi yo kita harus tetap bersyukur, kita harus tetap melanjutkan hidup ini untuk masa depan kita, keluarga kita. Ya wis Tuhan lah semuanya yang mengatur, nggih mboten Mas Mbak. Jadi untuk siapapun yang kerja jauh di negeri orang dan mendengar keluarganya telah dipanggil Tuhan, ya harus ikhlas, lilo, leku. Saya itu juga waktu saya ada di sini ini 4, lalu yang dulu bapak saya juga saya nggak melihat, saya nggak mengerti waktu beliaunya dipanggil Tuhan. Tapi dengan doa saya selalu saya kirimkan untuk beliau-beliaunya, sanak saudara saya, teman-teman saya yang telah dipanggil Tuhan untuk mendapatkan tempat yang terindah dan selalu diberi padang dalane jembaro kubur gitu ya Mas. Jadi hanya sepatah kata inilah
sesusah apapun kita harus tetap ceria. Makanya saya selalu ngomong, Mas Mbak Bu saya itu sebenarnya tidak senang untuk apa ya, melihat kesusahan saya untuk semua orang. Biarlah susah akan saya tanggung sendiri, saya curahkan dengan yang di atas. Tapi ini kan cuman buat simulasi apa ya, untuk menambah wawasan. Oh yo, kalau kita di negeri orang, kalau ditinggal orang yang tercinta, rasanya kayak ngono kuwi Mas. Ya seperti sendiri mungkin dari Mbak Mas-masnya pernah merasakan orang yang saudara ditinggal, ngerti kan? Jadi ya begitulah rasanya, begitulah. Tapi kita jauh cuman hanya bisa mendoakan dan selalu mengirimkan Al-Fatihah untuk beliau-beliaunya. Gimana Mas? Jadi tetap semangat, jangan pernah menyerah dengan nasib. Kita harus maju, kita harus selalu memberikan yang terbaik untuk kita sendiri dan untuk orang lain. Tangan kita untuk bisa terbuka, untuk menolong, karena itu adalah sangune awak dhewe sok. Sangune kita dalam perjalanan jauh kita. Cek Mas, iki ada anune teko, tak anu. Guys, ini barang-barang datang karena saya mau, alhamdulillah insyaallah nanti Tuhan ridho, saya mau ke tanah air. Jadi di sini harus dipersiapkan akeh dagangan. Gracias señor. Mira, no tiene mata por ver, ¿no? Dígame. Otra No, esto sí tiene, Eso tiene montón, ¿no, señor? Ese sí solemos tener, la verdad, porque lo gastamos Pero bastante. como otro sé no que tiene, se nos ¿no? corte algún contenedor. Vale, ok. Gracias. Adiós. Cuídate, tío. Nah itulah guys, di sini saya. Cuando llama ahora no, cuando llama otro siempre otra cosa, llama otro otra cosa. Siempre lo mismo ellos, ¿eh? Seguro ellos tienen esto, otra cosa esto, Pak Mario. No tiene por qué tienen el problema este, ¿no? Solo Este tiene- mismo señor me dijo, mira, Solo tiene problema. este es el que tengo yo. De bisagra sí sabía que tenía, pero... Ay, ya está. Itulah guys. Jadi ya piyelah nyambut gawe ya beginilah guys. Alhamdulillah Tuhan menitipkan dan dipercaya. Jadi harus corone ngopeni saapi-apike. Ya ora. Jadi siapapun, ini intinya siapapun yang ditinggal orang-orang. ¿Cómo? Ya está, esto ya está. Tiene 2 más, ¿no? Por lo menos 3 meses puede, ¿no? No sé si se puede. Míralo, papi, cuéntalo. Si no compra una caja más, otro mes y ya está. ¿Otra caja de esta? Sí, claro. Deja para allá, Pak Mario. Sí, más allá. Maaf guys. Ben karo ngerti. Seperti inilah guys nyambut gawe guys yo piye meneh ya. Jadi intinya dalam hidup kita ini harus selalu bersyukur. Kita harus apapun yang terjadi, Tuhan apapun yang diberikan kita harus tetap mensyukuri. Apalagi saya yang ada jauh ning negarane wong koyo ngene iki guys, tapi yo saya tetap bersyukur dan apapun itu ya Allah, walaupun orang-orang yang kita sayangi, orang-orang dekat kita, orang-orang saudara kita yang telah dipanggil Tuhan, walaupun kita tidak mengerti guys, tapi Al-Fatihah kita selalu nanti bisa beliaunya menerimanya ya guys ya. Jadi gitu, weh nggak usah sentimental, aku tak kayak seneng-seneng oke ora apa-apa, nggak apa-apa, nanti kita juga akan kembali juga. Jadi nggak usah wah Israel sama ngomong, kamu ada di hati kamu masing-masing sendiri weh. Aku tadi nembok guys piye. Dan biaya kabari untuk semuanya yang sekarang baru kena PPKM. Selalu saya katakan kalau kena PPKM patuhi aturan lo yo, biar kita sendiri yang bisa apa ya, biar nanti kita yang merasakan kalau kita manut itu. Pokoknya manut to mesti apik. Saya ini kena PPKM ning kene hampir suwe banget lo guys. Selama sekali sini tutup lo guys. Tutup aja nggak ada apa ya? Nggak ada maaf untuk pajak. Saya katakan selalu kita harus pajak guys. Jadi ya itulah guys, kita harus bersyukur, kita harus mensyukuri ya.
nggak tahu lagi omongan apa, yang penting kita telaah inti dalam pembicaraan ini. Kita harus tetap bersyukur dan kita harus tetap support satu sama lain. Kita harus tetap semangat, kita harus tetap maju. Dari judulnya tetap semangat ya, tetap semangat terus, tetap semangat. Insya Allah nanti Tuhan kalau mengizinkan, kalau saya bisa pulang ke kampung halaman, nanti kita bisa kopi darat sing daerah Solo ya Mas yo. Insya Allah nanti masih Mas, sekarang tahu sendiri masih lockdown ya. Ya segitu aja ya Mas yo, Mbak Mas saya minta maaf kalau ini omongannya ngalor ngidul ngetan ngulon. Jadi tetap kita bersatu, tetap kita berjuang untuk masa depan kita, dan kita wujudkan apa yang menjadi cita-cita kita, bahwa kita bisa sukses, mereka sukses, kita harus sukses. Dan kita tetap berdoa untuk sanak saudara kita yang telah dipanggil Tuhan. Kita kirimkan Al-Fatihah untuk diterima beliaunya yang telah di sisi Tuhan. Tetap semangat ya Mas yo. Yang saya ulangi lagi, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, maafkan saya. Jangan lupa lo yo subscribe, like, ding. Adios.